Ketegangan Amerika-Iran terus meningkat setelah militer Amerika Serikat kembali melancarkan gelombang serangan ke sejumlah target di Iran untuk malam ketiga berturut-turut. Di tengah saling klaim serangan dan perebutan pengaruh di Selat Hormuz, kedua negara juga saling menyatakan diri sebagai penjaga jalur pelayaran strategis tersebut. Akankah konflik ini semakin meluas dan berdampak pada perdagangan serta pasokan energi dunia? Konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memasuki babak yang lebih berbahaya. Militer Iran bersama Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC meluncurkan serangan rudal dan drone berskala besar ke sejumlah pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Serangan ini disebut sebagai balasan langsung atas operasi militer Washington di wilayah Iran. Menurut pejabat militer Iran, target-target tersebut telah dipantau selama 48 jam sebelum operasi dilancarkan, menandai eskalasi yang semakin serius di kawasan. Ketegangan pun semakin meningkat setelah Iran mengklaim menyerang fasilitas militer Amerika di Kuwait, Bahrain, Qatar, Yordania, dan Oman. Di sisi lain, Komando Pusat Amerika atau CENTCOM menegaskan bahwa serangan mereka bertujuan melemahkan kemampuan Iran mengancam kapal-kapal dagang di Selat Hormuz, jalur pelayaran yang menjadi urat nadi perdagangan energi dunia. Dengan kedua negara saling melancarkan serangan, muncul pertanyaan besar, apakah konflik ini akan berkembang menjadi perang yang lebih luas dan mengguncang stabilitas global? I mean, just so they understand, Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark. In fact, when Denmark was overrun by the Nazis in less than one day, Hitler beat them out in one day, took over, and they asked us to take care of Greenland. In fact, we took Greenland, and then stupidly we gave it back. We shouldn't have given it back to them because we're the ones that need it. We need it for protection of the world, not just the United States, and it's very important. It doesn't help Denmark, but it helps us. And it's very important for us. And again, they were defeated very quickly. Denmark was beaten in one day, less than one day, by the Nazis, by Hitler. And when this happened, they immediately switched it over to us. We owned it. We had it. We were taking care of it, and then we gave it back, which is, I don't know why. I wouldn't have given the Panama Canal back either, so what do I know? I certainly wouldn't have done that because China's tried to take over the Panama Canal, and that's not going to happen. So, but I just, it's interesting. I'm very unhappy with NATO, and yet this man is a great leader, and he gets it. He gets it maybe better than some of the leaders. Warga kota Karbala bersiap untuk salah satu pemberhentian terakhir dalam prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei yang jenazahnya akan dibawa ke Irak sebelum dimakamkan di Masdad akhir pekan ini. Spanduk dan foto Khamenei berjajar sepanjang jalan kota Karbala, serta sebuah kendaraan militer yang diparkir di pinggir jalan. Ala Saleh Al-Miri, Kepala Panitia Upacara Pemakaman, mengatakan bahwa Khamenei memiliki tempat yang dihormati di antara banyak warga Irak sebagai tokoh agama Syiah terkemuka. السيد الخامنائي له أثر كبير لدى الشعب العراقي لكونه شخصية إسلامية كبيرة وله قدسية لدى الشعب العراقي لأنه أحد المراجع الكبار لدى الطائفة في الشعب العراقي ويمتلك حظوة لدى الشعب العراقي كبيرة في التقليد والتبع. Sementara itu, pihak berwenang telah menyusun rencana keamanan nasional untuk prosesi pemakaman yang melibatkan tentara, polisi, dinas intelijen, dan pasukan mobilisasi rakyat. Partisipasi warga Irak dalam pemakaman tersebut merupakan suatu kehormatan besar bagi warga Irak pada umumnya dan sebuah tanggung jawab untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada tokoh bersejarah ini. Upacara pemakaman Khamenei dimulai di Tehran pada 4 Juli sebelum prosesi berlanjut pada hari Selasa ke Qom di Iran Tengah Barat, pemberhentian kedua dalam rencana perjalanan yang akan berlanjut hingga 9 Juli. Jenazah dijadwalkan tiba di Irak pada Selasa malam melalui Bandara Najaf, di mana upacara peringatan resmi akan diadakan dengan dihadiri oleh para pejabat tinggi Irak. Pasca serangan Iran di Selat Hormuz, Amerika Serikat membalas dengan menyerang wilayah selatan Iran.
7 ledakan mengguncang Pulau Qesem, Iran. Serangan udara Amerika Serikat juga menargetkan kota pelabuhan Bandar Abbas, Iran Selatan. Serangan ini terjadi di tengah gencatan senjata 60 hari yang ditandatangani kedua negara di Swiss. بندر عباس یا ابوالفضل دوباره جنگ شروع شد. Israel kembali menggempur wilayah Lebanon, tepatnya di wilayah Nabatiyeh. Belum ada laporan korban dari serangan tersebut. Cahaya yang diduga berasal dari serangan artileri Zionis terlihat di langit malam Lebanon, tepatnya di Bukit Ali Al-Taher, kawasan Al-Fauqa, Nabatiyeh. Belum diketahui dampak dari serangan tersebut atau apakah ada korban yang jatuh. Serangan terjadi meski pada 26 Juni lalu Lebanon dan Israel menandatangani kerangka kesepakatan damai dengan mediasi Amerika Serikat yang bertujuan mengakhiri konflik yang terjadi sejak awal tahun ini. Pemirsa, 2 ledakan beruntun terjadi di kota Damaskus di tengah kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Suriah. Akibat insiden tersebut 18 orang terluka, termasuk 4 anggota kepolisian. Allahu Akbar, am sawir qamsar infijar tani. Ledakan berlangsung tak lama usai iring-iringan kendaraan Presiden Macron meninggalkan Hotel Four Seasons untuk menuju Istana Kepresidenan. Media Suriah melaporkan ledakan tersebut disebabkan 2 bom rakitan yang diletakkan di dalam sebuah mobil dan tempat sampah di area yang sama. Akibatnya setidaknya 18 orang terluka, termasuk 4 petugas kepolisian setempat. Meski begitu, kunjungan resmi Presiden Macron tetap berjalan dan dilanjutkan sesuai jadwal. Jalan-jalan di sekitar lokasi pun ditutup dan pengamanan semakin diperketat. Korps Garda Revolusi Iran menembakkan 2 rudal ke arah kapal-kapal komersil yang melintas di Selat Hormuz. Akibat serangan pada Senin malam, 2 kapal tanker yang berada di Selat Hormuz terbakar hebat. Kapal yang mengangkut minyak ini diduga melintas tanpa izin kepada pemerintah Iran. Sementara itu, seorang pejabat Amerika Serikat telah mengkonfirmasi serangan Iran ini. Pemirsa, rangkaian upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, berlanjut di Irak. Peti jenazah Ali Khamenei telah tiba di Najaf dan akan diarak sebelum ke Karbala. Ratusan warga menyambut kedatangan peti jenazah Ali Khamenei di Bandara Internasional Najaf, Irak. Turut hadir para pejabat dan politisi senior Irak. Setelahnya, peti jenazah akan diarak menuju kota suci Najaf.